Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sama-sama masih dikasih kesempatan untuk beribadah online di GBK Yalim. Saya percaya kita semua berada dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun dimanapun kita berada. Saya mengundang kita semua untuk sama-sama memberikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan kita Bapak Ibu, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Nanti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sembah Dia, Yesus Raja. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai
segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Jesus, we worship you, we worship you, Jesus. Engkau Tuhan yang termulia, yang termulia. We worship you, we worship you, we worship you, Jesus, Jesus. We worship you, oh Lord. We worship you, oh Lord. Hallelujah. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini kita berjumpa lagi, kita ibadah sama-sama di hadapan Tuhan. Dan kita mau buka hati kita, mau dengar firman Tuhan, kita mau mengerti apa yang sedang Tuhan mau bicara buat Anda dan saya. Mau dengar teguran dan didikan Tuhan untuk setiap kita. Hari ini kita akan belajar tentang travel light. Bepergian tapi dengan ringan, tanpa beban. Bepergian menempuh satu jarak tertentu atau melakukan sesuatu tanpa beban. Tanpa ada sesuatu yang menghambat dan menghalangi kita. Saya mau bacakan satu ayat dulu dari Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Dan perhatikan ini. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi ada satu perlombaan yang diwajibkan buat setiap orang. Termasuk Anda dan saya. Semua orang wajib dan sudah masuk di dalam pertandingan ini. Makanya Paulus itu seringkali berulang kali ngomong, kita ini seperti seorang pelari, kita ini seperti seorang petinju. Aku bukan petinju sembarangan memukul, aku bukan pelari yang berlari tanpa tujuan dan segala macamnya. Berulang kali di Alkitab itu menggambarkan kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, itu sebagai petani, itu sebagai olahragawan, sebagai seorang prajurit. Nah, di satu sisi, kenapa Alkitab kita menggambarkan kita sebagai seorang olahragawan?
Kita disuruh, kita diajar seperti dalam sebuah pertandingan, sebuah perlombaan. Dan begitu banyak yang berlari, begitu banyak yang berlomba, tapi hanya ada satu yang meraih mahkota, akan ada satu yang menang dan segala macamnya. Kitab Wahyu bahkan dengan jelas menulis, barang siapa menang, dia akan mendapat mahkota kehidupan. Barang siapa menang, dia akan mendapat jubah putih. Barang siapa menang, dia akan begini. Barang siapa menang, dia akan begitu dan segala macamnya. Itu kan dalam konteks sebuah pertandingan, seorang olahragawan. Nah, kita perlu pahami baik-baik. Alkitab pasti punya sebuah tujuan, maksud, kenapa dia mengumpamakan kita itu sebagai seorang olahragawan, Bapak Ibu. Bukan seperti orang yang lain, bukan seorang pengusaha, bukan seorang bisnismen, tapi seorang olahragawan. Kenapa? Nah, kalau kita ngomong, dia ngomong begini, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kalau kita ngomong tentang perlombaan, tentang olahragawan, pasti ada satu event olahraga yang paling terkenal di seluruh dunia, namanya Olimpiade. Ya kan? Saya percaya Anda pasti pernah dengar. Walaupun mungkin nggak tahu atau nggak hafal Olimpiade terakhir di mana atau kapan, tapi Anda pasti pernah dengar yang namanya Olimpiade. Nah, Olimpiade ini suatu ketika awal mulanya itu ada di Yunani, Bapak Ibu. Jadi ada di Gunung Olimpia ceritanya. Disitulah diadakan sebuah perlombaan olahragawan besar, event olahraga terbesar saat itu. Untuk apa? Jadi mereka bikin, orang-orang saat itu mereka membuat event Olimpia ini untuk menghormati Dewa Zeus. Itu versi mereka. Awal mulanya itu begitu, Bapak Ibu. Jadi mereka mencari, mengumpulkan orang-orang yang paling kuat, yang paling hebat, yang paling skillful, yang paling fit di antara semua orang yang ada di sana. Dicari siapa orang nomor satunya. Itu tujuan mereka awalnya. Nah, di dalam event Olimpia ini, mereka semua orang yang akan bertanding di dalam pertandingan Olimpia itu, mereka semua sudah digodok ceritanya. Mereka harus 1 bulan sebelumnya sudah harus dikirim ke satu kota namanya Elis di sana. Dan disitulah mereka selama 1 bulan itu mereka harus menjalani pelatihan yang sangat ketat, yang sangat berat. Mereka makan diatur, mereka nggak bisa milih makan. Oh, aku mau makan yang enak, aku mau ini. Semua diatur, Bapak Ibu, untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi pelatihan mereka itu mencakup bukan hanya sekedar fisik, tapi juga mental, hati dan pikiran. Tubuhnya masih latihan, tapi pikirannya mereka sudah di dalam pertandingan. Mereka sudah membayangkan, matanya tertuju pada tujuan, tertuju pada kemenangan, pada medali, pada piala yang akan didapat. Mereka tidak ada seorang olahragawan itu yang kalau mau tanding, ya aku akan berjuang sekuat tenaga, kalau kalah nggak apa-apalah. Nggak ada, Bapak Ibu. Semua orang akan berpikir begini, aku akan berjuang untuk menang. Kalau mereka berjuang untuk menang, mereka berjuang. Mereka akan melakukan segala sesuatu yang sekuat kemampuan mereka. Nggak ada orang yang olahragawan, atlet manapun di dunia ini yang mau berangkat tanding dan mereka sudah rasanya kalah deh. Kayaknya percuma deh kita ke sana, percuma kita berjuang, kita pasti kalah, musuh terlalu kuat. Nggak ada, Bapak Ibu. Kalau mereka sudah prepare to lose, mereka nggak akan berangkat bahkan. Jadi semua orang yang berangkat, mereka yang sudah bayar harga, mati-matian, berbulan-bulan, bertahun-tahun sebelumnya latihan, karena mereka sedang mengincar mahkota kemenangan. Itu yang mereka lakukan. Mereka berjuang melatih tubuhnya. Paulus juga ngomong, aku melatih tubuhku sebegitu rupa dan menundukkannya di bawah Kristus. Seorang olahragawan juga melatih diri, fisiknya dilatih. Bukan hanya cuma mental, bukan cuma pikiran. Kita sebagai anak Tuhan, kita juga sama. Bukan cuma ngurusi doa, sembahyang, baca firman. Bukan, fisik juga harus ikut dilatih. Karena itu Alkitab menulis, mengumpamakan kita sebagai seorang olahragawan. Fisiknya dilatih, mereka berlatih begitu rupa. Gak ada seorang juara itu tiap hari duduk-duduk di sofa, makan popcorn, kentang goreng, makan-makan yang wah luar biasa, es krim, kue tart, lalu ntar Sabtu pagi nge-gym, lalu tanding menang. Gak ada, Bapak Ibu. Semua melewati satu masa pelatihan yang luar biasa berat, yang luar biasa susah. Mata tertuju pada tujuan, mereka tahu waktunya untuk rest, mereka tahu waktunya untuk develop, mereka merancang tubuhnya begitu rupa, pelatihan mereka sebegitu rupa. Mereka nggak asal latihan. Mereka memilih apa yang harus dilatih. Oh, seorang pelari, mereka harus menguatkan otot core, kaki, perut, punggung, dan segala macamnya. Oh, yang pesepeda misalnya, mereka melatih otot quads, otot paha, hamstring, dan segala macamnya. Mereka tidak sekedar ngawur-ngawur, yang penting latihan, tidak. Mereka punya goal, mereka punya program, mereka tahu apa yang mereka perlukan, mereka tahu apa yang harus dikeluarkan, mereka tahu apa yang harus dipertajam. Itu seorang olahragawan.
Nah, setelah melewati 1 bulan pelatihan yang hebat itu, yang susah itu, mereka akan dikirim ke Olimpia untuk mulai bertanding. Nah, sejarah mencatat, para peserta di Olimpia itu, mereka itu bertanding dalam keadaan telanjang, Bapak Ibu. Zaman dulu. Kenapa? Kalau Anda pernah lihat di Wikipedia, mereka akan menulis, kemungkinan itu karena cuaca, panas. Jadi mereka bugil, telanjang gitu, jadi nggak pakai apa-apa. Tapi ada versi lain yang mengatakan begini, pernah suatu ketika ada momen, lagi lomba lari begitu ceritanya, ada satu peserta, kain yang mengikat bagian pinggang ke bawah itu copot, keselip gitu ceritanya. Copot lalu nyerimpet. Tahu nyerimpet ya? Belit di kaki, jadi kesandung jatuhlah dia. Terus kalah ceritanya. Nah, sejak itu orang tidak mau terjadi yang sama, peserta lain mulai lepas, sekalian gak usah pakai apa-apa wis. Daripada keserimpet malah kalah, wis mending telanjang sekalian. Nah, itu beberapa versi. Kenapa para peserta Olimpia itu melakukan pertandingan mereka dengan telanjang. Tapi ini yang saya mau bicara. Ada satu poin yang kita perlu mengerti baik-baik. Kenapa mereka memilih untuk melepaskan segalanya demi mencapai sebuah tujuan, kemenangan. Kenapa? Karena semua orang yang berlari, yang berlomba, mereka harus tinggalkan semuanya. Mereka harus lepaskan semuanya. Gak ada orang mau lomba terus habis gitu bawaannya berat. Gak ada, Bapak Ibu. Saya bacakan ulang ya Alkitab ya. Dia berkata begini, marilah kita, Ibrani 12 pasal 1 bagian B. Marilah kita menanggalkan. Marilah kita lepaskan. Saya bacakan buat Anda beberapa terjemahan bahasa Inggris, Bapak Ibu ya. Dalam terjemahan NLT, New Living Translation, dia berkata, let us strip off, lepaskan semuanya. Versi NIV, dia berkata, let us throw off, lemparkan semuanya yang menghalangimu. Kalau versi King James, dia berkata, let us lay aside, biar kita sampingkan, kita minggirkan, kita buang semua yang nggak penting itu. Jadi jangan membebani dirimu, jangan membawa beban-beban nggak perlu, beban-beban nggak penting. Travel light, bepergian itu dengan ringan, berjuang dengan ringan, kita nggak ada beban. Hari ini kalau Anda bepergian naik pesawat, Bapak Ibu, pesawat saja itu memiliki aturan. Oh, beratnya bagasi Anda 20 kilo. Kalau lebih dari itu, di-charge. Kabin 7 kilo. Lebih dari itu, tidak bisa masuk. Harus masuk bagasi. Bagasi kalau lebih, ya di-charge lagi. Dan begitu rupanya. Tapi masalahnya, saya mau tanya ini. Berapa banyak di antara kita, atau pernahkah Anda, waktu lagi bepergian, liburan misalnya, keluar kota, keluar pulau, atau keluar negeri, Anda bepergian, dan overweight. Tapi biasanya, kita, apalagi orang Indonesia, overweight, bawaannya banyak, tapi nggak mau dicas. Jadi nanti, wah akalnya banyak. Masuk kresek lah, masuk jaket, dipegang baju, dikeluarin, ditumpuk di tangan. Panjang lebar, yang penting lolos dari charge tambahan. Overweight. Berapa banyak di antara kita begitu? Alkitab nyuruh kita travel light. Bepergian itu dengan ringan. Jangan ada beban. Hidup itu dijalani dengan ringan, jangan dengan beban. Tapi kenyataannya kita suka membawa beban. Suatu hari, saya lagi bawa rombongan ke Israel, Bapak Ibu. Ini kejadian tidak akan pernah terlupakan. Saya lagi bawa satu rombongan ke Israel, dan waktu nyampe di sana, kita akan nginep di hotel kan. Ya sudah, di hotel kita nginep. Saya pikir semuanya ya seperti biasanya lah. Kita seperti tur-tur yang lain. Tinggal masuk hotel, tidur, selesai, besok bangun pagi kita jalan-jalan. Nah, singkat cerita, malam itu, kami sudah masuk hotel, sudah siap-siap, sudah mandi, sudah segala macam. Tiba-tiba saya itu ditelepon dengan salah satu peserta, Bapak Ibu. Dia bilang begini, Pak, mampir yuk ke sini. Kita makan bareng-bareng. Ini kamar saya. Singkat cerita saya diajak, ya sudah saya datang dong. Saya datang ke kamar dia. Saya ketok, Bapak Ibu. Lalu begitu dibuka, wah, itu luar biasa. Aroma makanan, wah, menggoda sekali. Baunya ada bau ikan asin, ada wah segala macam. Dan saya ini masih baru belum masuk nih, Bapak. Baru buka pintu. Saya udah mulai curiga sudah. Kok bisa di Israel ada bau ikan asin di hotel berbintang? Begitu masuk, ini penasaran kan di depan pintu. Penasaran.
diajak masuk. Begitu masuk, lebih kaget lagi. Ternyata ibu yang di dalam yang menempati kamar ini, peserta ini, dia itu ternyata bawa kompor. Dia bawa wajan. Dia bawa rice cooker, Bapak Ibu. Dia bawa kangkung. Dia bawa ikan asin. Dia bawa makanan. Jadi di dalam hotel, di dalam kamar hotel dia lagi masak. Dan saya jadi, what? Loh, saya selama bawa rombongan nggak pernah loh ketemu ini. Ini baru pertama ini. Satu-satunya dan pertama. Ada rice cooker, ada kompor, ada segala macam lengkap. Ada makanan, sambal terasi, semua lengkap. Dan saya tanya, Bu, kemarin apa nggak overweight? Dia bilang overweight, Pak. Kita bayar sampai berapa kali lipat dari harga aslinya. Karena kebanyakan. Lah yang dibawa begitu rupa. Dan saya udah takjub nih. Wah hebat ya. Kok dibela-belain sebegitu rupanya lah. Dan ternyata belum sampai di sana Bapak Ibu. Tidak berhenti di situ. Hari demi hari, berganti hari. Saya semakin takjub dengan dia. Hari pertama kami jalan, dia pakai baju warna ini, sepatu warna ini. Senada. Besoknya baju ganti warna, sepatu ganti warna, semuanya ganti warna. Jadi kalau hari pertama warna putih, seragamnya, hari kedua bisa hijau. Ntar hari ketiga warnanya ungu. Hari keempat disesuaikan dengan tema hari itu. Lah kita berangkat itu ada sekitar 11 hari waktu itu. Dan saya pikir, saya tanya, Bu, ada berapa sepatu yang kau bawa? Sepatu loh Bapak Ibu. Dia ngomong, 1 hari 1. Sepatu 1 hari. Anda bayangkan ada 11 pasang sepatu. Dimasukin dalam 1 koper, itu habis 1 koper sendiri loh Bapak Ibu. Belum bajunya, belum jaketnya, belum blazernya, belum topinya, belum semua aksesoris-aksesoris yang lain. Dan saya nanya, ibu ini bawa berapa koper? Dia ngomong, kita satu-satu, jadi dia ini ada beberapa teman atau rombongan, kita masing-masing bawa 4 Pak. Masing-masing 4 koper Bapak Ibu. Dan begitu nyampe di perbatasan, di border, kalau kita di border kan mesti bawa ngangkut sendiri tasnya. Wah kepayahan setengah mati, lah 4. Akhirnya kita telat. Kita jadi repot ini, di perbatasan kita habis waktu sekian, hampir 8-6 jam kalau nggak salah. Kenapa? Bawaannya banyak Bapak Ibu. Kita nggak bisa gerak cepat, kita nggak bisa berpindah cepat. Kenapa? Karena itu. Itu dalam hidup biasa, dalam kehidupan kita biasa. Dalam kehidupan kita yang sekedar jalan-jalan santai. Nah, kalau dibayangkan hidup kita dalam keadaan yang kritis, dalam sebuah pertandingan, betapa sangat merepotkan dan betapa sangat akan menghalangi kita untuk menang. Kalau kita travel dengan begitu banyak hal-hal yang lain, hal-hal yang nggak penting dalam hidup ini. Dan masalahnya, ada banyak hal yang tidak penting, yang kita sengaja pegang dalam hidup ini, kita nggak mau lepaskan, kita pegang terus, tapi kita berharap untuk menang. Nggak bisa, Pak. Ada banyak beban masa lalu kah? Beban penderitaan kita, kepahitan kita, orang-orang di sekeliling kita, siapa segala macam. Kita perlu mengerti baik-baik. Kita perlu paham. Jangan bepergian dengan banyak beban. Kalau Anda pernah lihat kapal ya, kapal itu tidak peduli seberapa besarnya, mau kapal pesiar, mau kapal yacht, atau mau apapun kapal tanker kah yang beratnya ribuan ton sekalipun, tidak peduli seberapa beratnya, kapal itu akan tetap mengapung di lautan. Sepanjang mata memandang, semua itu air nanti. Begitu banyaknya air di lautan, tidak sanggup menenggelamkan kapal itu selama airnya masih di luar. Tapi begitu air itu masuk ke dalam kapal, tenggelamlah kapal itu. Jadi yang membuat tenggelamnya kapal itu bukan banyaknya air, bukan Bapak. Selama airnya di luar nggak masalah. Tapi begitu dia masuk, masalah. Sama dalam hidup ini. Masalah di sekeliling kita itu banyak. Orang-orang yang nggak karuan di sekeliling kita banyak. Beban penghalang kita di sekeliling kita itu banyak. Tapi selama kita nggak izinkan mereka masuk dalam hidup kita nggak akan jatuh, kita nggak akan tenggelam, kita nggak akan kalah. Tapi detik kita izinkan mereka masuk, masalah-masalah itu mulai masuk. Distraction itu mulai masuk. Pergumulan yang nggak penting-penting itu mulai masuk. Disitulah kita jatuh. Jadi jangan biarkan apa yang terjadi di sekelilingmu itu memberatkan kita, menghalangi kita.
menjatuhkan kita. Jangan. Lepaskan. Nah, hari ini kita belajar. Apa yang Tuhan suruh? Dia suruh kita, marilah kita menanggalkan. Apa yang ditanggalkan? Apa yang di strip off? Apa yang di throw off? Apa yang di lay aside? Yang disuruh buang ini apa, Bapak Ibu? Nah, disinilah kita disuruh mengidentifikasi. Kita disuruh mencari tahu apa yang harus dibuang. Dan Alkitab menulis ada 2 perkara yang harus dibuang dalam hidup ini. Balik lagi ke Ibrani 12 ayat 1 ya. Dia berkata ini, marilah kita menanggalkan semua beban. Semua beban harus dibuang. Beban harus dilepas. Something that holds you back, yang menghalangimu, lepas. Itu kata firman. Dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain dia berkata ini, let us strip off everything that slows us down. Yang membuat kita jadi pelan, jadi lambat, lepaskan itu. Versi NIV dia berkata, let us throw off everything that hinders, yang menghalangi. Kita mau maju nggak bisa karena ada penghalangnya. Lepas. Versi King James dia berkata, let us lay aside every weight. Kita menyingkirkan setiap beban yang berat. Kata beban, marilah kita menanggalkan segala beban, itu ditulis dalam bahasa Yunani onkos. Onkos ini artinya beban, penghalang, sesuatu yang berat yang menghalangi kita untuk maju. Yang membuat kita itu nggak bisa melangkah, nggak bisa maju, kejepit, ketahan. Kalau Anda pernah lihat ada penghalang besi zaman dulu, orang kakinya kalau tahanan itu dirantai kakinya. Lalu ada bola besi raksasa, bola besar, itu ongkos. Orang nggak bisa jalan, nggak bisa maju. Nggak bisa melangkah. Kenapa? Karena ada beban beratnya itu loh. Nah masalahnya kita ini kadang-kadang kepingin maju, mau berjuang, tapi penghalangnya banyak. Anda nggak akan, kalau kita lomba lari ya, kita nggak akan lomba lari terus pakai high heels. Nggak bakal dong. Bodoh itu kalau sampai kita lakukan. Pasti kalah dong. Dan bukan cuma kalah, Anda pasti akan teresiko dengan cedera besar. Pasti. Orang yang memang berniat untuk bertanding dan berniat untuk menang, mereka akan prepare. Anda lihat hari ini, kemarin ada Asian Games. Kalau Anda lihat pertandingan-pertandingan olahraga, Anda tidak akan mendapati para atlet itu berlomba dengan kaos oblong, celana kolor. Enggak, Bapak Ibu. Setiap cabang olahraga apapun, mereka punya suitnya masing-masing. Punya kemejanya masing-masing. Punya perlengkapan gearnya masing-masing. Perenang misalnya. Jangan dibilang, oh perenang cuma pakai celana renang. Oh tidak, Bapak Ibu. Perenang itu bukan cuma pakai celana renang. Perenang itu punya pakaian renang yang khusus, bahannya khusus. Ada merek Speedo misalnya. Mereka bikin satu teknologi namanya Fast Skins. Jadi baju renang ini dibentuk memudahkan membelah air lebih gampang, lebih cepat daripada kulit kita. Jadi kalau kita renang nggak pakai baju, sama pakai baju itu, lebih cepat pakai baju itu. Anda kalau lihat para pesepeda, mereka juga punya baju khusus. Bajunya ketat untuk menghalangi angin. Jadi angin nggak bisa semua lewat anginnya. Mereka bisa maju lebih cepat, beban lebih ringan. Ada yang namanya Swift Skin dan segala macam. Semua cabang olahraga apapun, mereka prepare begitu rupa. Mereka nggak asal-asalan. Mereka prepare begitu rupa dengan teknologi yang paling sempurna di bidang mereka, yang paling bagus. Mereka pakai itu untuk mendukung mereka supaya menang. Seorang olahragawan, mereka tidak ngawur, nggak asal-asalan. Tapi kita, kadang-kadang orang Kristen, kita ngasal. Yang penting, udah per bulan terserahlah, mau pendetanya mau korupsi, kamu apa, terserahlah. Yang penting kita memberi. Urusan dia, ya urusan dia sama Tuhan. Nggak begitu loh Bapak Ibu. Kalau Anda menabur tempat yang salah, Anda akan menuai hasil yang salah. Anda juga akan menerima kerusakan dan kehancuran. Ingat firman, ada penabur, ada tempat yang ditabur. Oh penabur itu menabur di tempat yang salah. Ada yang di tanah berbatu, ada yang di tanah subur, ada yang di tanah duri dan segala macamnya. Yang tanah subur ya tumbuh subur, tanah duri ya mati kejepit. Ada yang tanah berbatu tumbuh sebentar lalu mati. Rugi kita. Yesus ngomong lagi, ada orang yang membangun rumahnya di atas dasar kuat, kokoh, batu karang, dan ada di dasar tanah, di dasar pasir. Begitu badai datang, hilanglah. Alkitab menulis ini,
maka besarlah kerusakannya orang yang membangun di atas dasar pasir. Besar kerusakan kita. Jadi jangan ngasal. Oh, yang penting kita jalani hidup ini, yang penting kita udah berdoa, udah ibadah, udah persembahan perpuluhan, udah selesai. Nggak ada urusannya dengan itu, Bapak Ibu. Anda mau perpuluhan, Anda mau persembahan, Anda mau ibadah, Anda mau baca firman, itu tanda ketaatan kita, itu tanda kita sedang mencari Tuhan, kita sedang berjuang mengenali Tuhan, belajar mengenali Tuhan. Tapi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk sebuah pertandingan, itu urusan yang berbeda, saudara. Jadi jangan ngawur, jangan asal-asalan. Tanggalkan segala bebanmu, tanggalkan segala bagian yang menghalangimu. Onkos itu contoh. Kita punya mimpi nih. Kita kan sepanjang tahun ini kita bicara masalah dreams, mimpi. Cool. Oh, aku pengen jadi orang yang punya usaha sendiri, aku pengen punya rumah sendiri tahun ini. Oh, aku pengen menikah tahun ini. Oh, aku pengen ini, aku pengen itu. Kita prepare hidup kita. Hidup ini kan nggak cuma mengalir seperti air. Kalau ngalir doang kan jatuhnya ke got. Kita mengalir karena kita tidak mengalir begitu rupa. Kita mengalir dengan sebuah perencanaan. Kita punya goal setting. Aku ngatur hidupku, aku pengen begini. Nah, untuk mencapai itu, prepare. Misal saya berkata, saya pengen punya rumah, saya pengen punya mobil, saya pengen menikah, saya pengen punya perusahaan sendiri, misalnya. Saya pengen financial break free. Tapi, kalau onkos yang nggak dibuang, onkos itu bisa hal-hal kecil sederhana. Yang rasa-rasanya biasa, tapi itu merusak dan membunuh besar. Misal, contoh, nonton TV melulu, main HP terus, bangun pagi, buka mata, buka HP. Mandi, bawa HP. Ke kamar mandi, bawa HP. Ntar di jalan, lampu merah, nonton HP. Lihat TikTok, lihat WhatsApp, Instagram, dan segala macam. Habis waktu untuk main HP, YouTube, dan segala macam. Loh, nggak salah Bapak Ibu. Tapi kalau itu menghabiskan waktumu, menghabiskan energimu, konsentrasimu, fokusmu, itu masalah. Oh, ngomong kelamaan di telepon, ngoceh terus, ngobrol terus, masalah. Oh, kita baca buku-buku nggak jelas, komik kah, nggak penting-penting. Masalah, ini ongkos. Kita lihat video-video nggak jelas, film-film nggak jelas, klip-klip nggak jelas, ongkos. Dan banyak orang yang begini. Mereka lihat sekedar, ya lelucon-lelucon garing gitulah ceritanya. Ya lucu ya enggak, tapi ditonton terus. Ya enggak penting. Gosip-gosip infotainment enggak penting. Ditontonin terus, merusak itu. Pornografi. Shopping. Itu ongkos. Waktu kita semua orang tuh punya 24 jam Bapak Ibu. Tapi kadang waktu kita itu habis tanpa kita sadari kenapa dan bagaimana. Dari mana? Dari hal-hal kecil ini loh. Yang membuat kita kesandung, yang membuat kita jatuh itu bukan perkara besar. Kerikil kecil justru membuat kita kesandung itu. Jadi hari ini saya berdoa, ayo kita sadar. Tugas kita mengidentifikasi apa yang harus kita buang. Nah, ini masalahnya. Alkitab tidak menulis, yang harus ditanggalkan ini apa, beban apa. Kalau misalnya dia ngomong, oh beban shopping misalnya, kita gampang. Ya sudah, jangan shopping kebanyakan. Oh beban cerewet, jangan kebanyakan ngomong sama orang. Oh gampang, kita tinggal, oke yang itu kita buang lah. Masalahnya tidak, kita disuruh mengidentifikasinya sendiri, disuruh menentukan sendiri. Ini apa dalam hidup kita ini, yang mana kelemahan kita, yang mana ongkos kita, yang mana weight kita, beban kita dulu yang mana. Kita disuruh menentukan, kita disuruh memilih Bapak Ibu. Nah ini yang perlu kedewasaan dalam hidup ini. Ini yang kita perlu sadari, kita perlu mengerti, kita perlu jujur. Yang mana yang jadi beban dalam hidup ini? Yang mana yang dari bagian kita yang kita buat ini yang nggak pas, yang nggak cocok, yang membuat kita jauh, membuat kita jadi pelan, membuat kita jadi nggak melangkah, membuat kita jadi stuck. Yang mana? Nggak mudah memang, tapi harus. Jadi hari ini tanggalkan. Disuruh travel light, ringan. Orang kalau Anda pernah zaman dulu lah, misalnya waktu kita masih SD atau mungkin SMP, SMA begitu ceritanya ya.
Kalau Anda pernah berantem sama teman, mau pukul-pukulan misalnya, biasanya dulu, kalau zaman saya, wah kalau lagi mau berantem, semua di kantong dikeluarin, semua dikeluarin, ditaruh di samping, ayo mari kita berantem. Dikeluarin. Kenapa? Supaya bebas bergerak. Gak ada mau berantem terus semua barang dimasukin, batu dimasukin, semua dimasukin, buku dimasukin, ayo kita berantem. Loh ya, ganjel. Di satu sisi, kita itu kadang ngerti bahwa kita itu perlu bergerak cepat. Jangan bawa beban-beban gak penting. Tapi di sisi lain, kita kadang gak rela meninggalkan beban itu. Ada sebuah perumpamaan Bapak Ibu. Ada sebuah kisah. Jadi ada seorang petani tua ceritanya. Dia bawa kayu bakar. Dia pikul kayu bakarnya. Dia mau jual ke kota. Dia pikul. Ada 2 pikulan depan belakang. Satu kayu panjang untuk ditaruh di pundak dia. Dia pikul kayu itu. Dia jalan sudah terseok-seok karena kayunya berat dan orangnya sudah tua. Lalu datanglah satu orang muda. Dia datang dengan naik pick up. Lalu dia berhenti, dia panggil, "Pak, kasihan, Bapak mau ke kota kan, saya juga ke kota, saya antar yuk, nebeng yuk. Naik ke bak saya di belakang, di pick up saya, naik aja, nanti saya antar ke kota." Singkat cerita, naiklah dia Bapak Ibu. Si petani tua ini naik ke atas bak pick up-nya. Lalu dia jalan, berangkat, begitu nyampe di pasar, di kota, si driver ini turun dong. Lalu dia bilang, "Kakek udah selesai, udah nyampe, silakan turun." Dan ternyata waktu disuruh turun, si kakek tuh ngos-ngosan. Udah kayak mau mati rasanya. Kan dia bingung, loh, kenapa ngos-ngosan? Kan naik mobil. Nah kenapa kok ngos-ngosan? Ternyata sepanjang perjalanan naik mobil, dia memang duduk di mobil, tapi pikulannya tetap dipikul. Coba nalar sebentar. Kan itu bodoh sekali sebenarnya. Lah, tinggal ditaruh pikulannya, duduklah, santailah, nikmatilah, nyampe. Tapi enggak, duduk di mobil, pikulannya tetap dipikul, lah kan sama saja. Malah lebih berat, dia harus nahan goncangan, nahan pikulan, tambah capek. Tapi seringkali Bapak Ibu, itu yang terjadi dalam hidup kita. Kita tahu, sadar sebenarnya, hidup ini sudah susah, kita ini. Bukannya dibikin ringan, dibikin tambah susah. Hidup sudah susah, cari duit sudah susah, cari penghidupan buat keluarga sudah susah, kita tambah lagi acara kepahitan lah, acara 11 dengan si A, si B, si C, bencilah, musuhan, gosip, kita tambahin lagi dengan berbagai macam masalah-masalah yang lain yang nggak penting-penting, yang bahkan sebenarnya bukan urusan kita, bukan beban kita, kita ambil. Oh, si A kasihan, dia punya utang. Ayo kita bantu dia. Kita bantu dia lolos utang. Sekarang kita yang kena utang. Nah kan kita lagi yang bodoh ini. Dari nggak ada apa-apa, dari nggak ada masalah, gara-gara pengen jadi pahlawan, rusak. Hidup baik-baik saja, terus lihat orang, aduh susah, kita bantu dia, lalu jatuh cinta, mulai selingkuh, mulai begini-begitu, rusak. Yang awalnya nggak ada masalah, jadi masalah baru. Saya bukan bilang nggak usah nolong orang atau jangan nolong orang. Nolong itu baik, tapi kan ada batasnya, ada term and conditionnya. Kalau Anda sudah kenyang mau bantu orang silakan. Nggak bisa, orang lapar bantu orang lapar itu mana bisa. Orang sakit tidak bisa mengobati orang sakit. Orang buta nggak bisa menuntut orang buta. Kalau Anda sakit misalnya, Anda, saya punya masalah rambut saya botak, rontok, ke dokternya saya, sama-sama nggak punya rambut. Anda mau bayar mahal, jutaan, demi dengerin nasihat saya, yang saya sama-sama juga nggak punya rambutnya? Kan nggak mungkin mau. Jadi, kalau Anda mau nolong orang, pastikan dulu keadaan kita. Kalau Anda sudah kuat, tolonglah yang lemah. Itu kan kata Yesus kepada kepada Petrus. Kalau kau sudah kuat, kuatkanlah saudaramu yang lain. Kalau Anda sudah kenyang, tolonglah yang lapar. Kalau Anda sudah pulih, pulihkanlah yang lain. Jangan dirimu masih kepahitan, diri masih susah, diri masih berantakan, sok-sok kemesok memulihkan orang. Merusak itu malahan. Jadi jangan kepo.
Jangan usil, semua diurusi, urusan-urusan orang, nggak penting-penting. Ikut campur di urusan-urusan orang. Di dalam keluarga, ini salah satu yang jadi masalah besar. Kalau pasangan-pasangan di tempat kami yang mau menikah, kalau BPN saya ngomong sama mereka begini. Kalau saudara dari pihak istrimu atau pihak suamimu punya masalah, berantem bahkan mungkin dengan istrimu atau dengan suamimu, jangan ikut campur. Jangan sok-sok membela istrimu. Kenapa? Ya mereka saudara soalnya. Mereka mau berantem kayak apapun, baikan nanti. Dari kecil kok mereka tinggal bersama. Dari kecil, dari bayi mereka udah berantem itu nggak kehitung berapa kali sudah sampai umur gede. Jadi kalau sekali ini lagi berantem lagi, nggak masalah. Nanti juga baikan lagi. Tapi kalau mereka berantem, kita ikut-ikutan, menceplungkan diri ke situ, oh dibenci seumur hidup kita. Kita ini kan outsider, orang luar. Jadi jangan kepo, jangan ngurusi hal nggak penting. Yang bukan bagianmu jangan kau urusi. Kita jangan sok-sok mesok. Tanggalkan semua beban. Nah, bebanmu apa? Ada yang fokusnya hilang. Tadi saya udah bilang hal kecil-kecil. Ngomong kebanyakan di telepon, nonton HP kebanyakan, kelamaan, nonton TV terus, dan segala macam. Hobi terus yang diurusin, main terus, game terus yang diurusin. Itu masalah. Itu membawa kehancuran. Semua selama dilakukan dalam batas normal, baik. Tapi begitu udah nggak normal, itu nggak baik. Itu merusak. Main game sampai anak istri nggak terurus, salah. Main game sampai nggak kerja, salah. Main game sampai kita nggak fokus, kita nggak bisa konsentrasi kerja, atau mengambil waktu kerja, atau mengurangi waktu kerja, atau mengurangi kualitas hasil kerja kita, masalah. Ongkos. Beban itu. Jadi hari saya berdoa sungguh-sungguh. Buang yuk bebannya. Marilah kita menanggalkan semua beban. Itu yang pertama. Semua beban. Nah, tugas kita hari ini adalah identifikasi beban apa yang ada dalam hidup Anda dan saya. Setiap orang bebannya akan beda-beda. Apa bebannya? Pisahkan itu, buang itu. Kalau ketemu, cut off. Bisa jadi beban yang harus Anda cut off ini, on cost ini, bisa jadi kegiatan kita. Fokus kita. Prioritas kita. Atau orang dalam hidup kita yang harus di cut off. Ada orang-orang dalam hidup ini yang toksik. Yang beracun, membunuh, merusak. Bawaannya antar negatif, terus ada apa-apa dia nyalain orang. Oh salahnya si A, si B, si C. Dia nggak pernah salah, orang lain yang salah. Ini ciri orang toksik. Tidak pernah mengambil tanggung jawab, nggak berani ngomong mengakui kesalahan, orang lain terus yang disalahin. Keadaan yang salah. Toksik. Ada orang yang ngomongnya negatif terus, ngutuk terus, berkeluh kesah terus. Toksik. Ada orang yang kerjanya ngomel terus. Disuruh ini ngomel, disuruh itu ngomel. Pengen kerja, dapat kerjaan ngomel. Kerjanya kok susah, kerjanya kok berat. Bosnya kok nggak baik, gajinya kok kecil. Ngomel terus. Nggak ada bersyukurnya. Toksik. Orang-orang begini, ini jenis orang yang harus di cut off. Semakin saya bertambah umur, makin tua begitu ceritanya ya. Saya jadi merasa rada sedikit bijak. Dulu saya berpikir banyak teman itu berarti sebuah keuntungan, sebuah prestasi. Kan zaman dulu, saya nggak tahu dengan Anda, tapi zaman dulu saya diajar begini, orang yang baik itu punya banyak teman. Orang yang berhasil punya banyak teman. Makin banyak teman, Anda akan makin sukses. Ternyata enggak. Makin kita tua, makin saya tua, makin saya dewasa, saya jadi makin berpikir dan saya makin menemukan bahwa kita nggak perlu banyak teman kok. Dan kenyataannya makin kita bijak, makin kita jujur, makin kita lurus, teman kita makin sedikit. Kalau kita penuh kepalsuan, kita orang munafik temannya banyak. Lingkarannya gede, lingkarannya banyak. Tapi waktu kita makin jujur, makin real, makin realistis, teman kita jadi dikit. Dan ini faktanya.
Makin Anda naik ke atas, teman kita makin berkurang. Jadi hari ini cut off. Yang mana yang harus di cut off? Anda yang harus pilih. Anda yang harus menentukan. Semua kita masing-masing harus mengidentifikasi beban apa yang ada dalam hidup kita masing-masing. Yang kedua, apa yang harus di cut off? Ibrani 12 ayat 1. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Terjemahan bahasa Inggris, New Living Translation berkata, especially the sin that so easily trips us up. Yang dosa-dosa yang mana yang harus dibuang, yang gampang membuat kita kepleset, tergelincir. Versi NIV dia berkata, and the sin that so easily entangles. Dosa-dosa yang menjerat kita. King James berkata, and the sin that doth so easily beset us. Beset itu kalau dalam bahasa Yunani yang namanya euperistatos. Euperistatos itu artinya adalah penghalang, rintangan, beban yang mengelilingi, menimpa, menyerang, menjatuhkan. Itu euperistatos. Menimpa, menyerang, mengelilingi, menjatuhkan, menghalangi. Euperistatos. Alkitab menulis, tanggalkan semua beban dan dosa. Perhatikan ini, dosa yang mana? Yang menyerangmu, mengelilingimu, mengepungmu, menimpamu, menghalangimu. Menghalangi apa? Menghalangi untuk maju, menghalangi untuk hidup, menghalangi untuk bergerak. Itu yang harus dibuang. Ada namanya, dia menulis, and the sin that doth so easily beset us. Ada sin, ada dosa yang beset us. Yang mengelilingi, yang mengepung kita, yang menimpa kita, yang menyerang kita, yang memukul kita. Beset sins. Dosa yang besetting, yang beset ini adalah dosa yang memblocking kita, menjatuhkan kita, menghalangi kita untuk maju. Balik lagi, Alkitab tadi menulis, kita itu diumpamakan seperti seorang olahragawan, Bapak Ibu. Olahragawan itu dalam satu cabang olahraga, tinju misalnya. Salah satu strateginya adalah untuk memukul. Orang bilang menyerang adalah pertahanan terbaik. Jadi kalau mau menang harus mukul sekuat-kuatnya. Nah, punching, memukul ini adalah besetting strategi. Adalah strategi yang menyerang, menjatuhkan, yang mengenolkan, nullify the effort of the opponent. Itu memukul adalah salah satu strategi yang meniadakan perlawanan dari pihak lawan. Itu besetting. Dan sins sifatnya besetting, menjatuhkan, menghilangkan, meniadakan kemampuan Anda dan saya untuk bangkit. Jadi jangan bingung kalau satu masalah datang terus bertubi-tubi yang lain datang. Itu besetting sins. Nah, ada dosa memang yang begitu berkuasa. Alkitab, balik lagi, Alkitab tidak menulis dengan spesifik dosa yang mana yang harus dicopot, yang harus dibuang, dosa yang mana yang harus ditinggalkan. Tidak. Kita yang disuruh mengidentifikasikannya sendiri. Kita yang disuruh untuk memilih, menentukan dosa ini dalam hidupku, ada dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini. Yang mana yang harus dibuang. Nah, ini saya mau hati-hati Bapak Ibu. Semua dosa itu memang jahat. Semua dosa itu memang buruk. Begitu kan? Tapi di dalam hidup setiap orang pasti ada dosa dominan yang mengikat kita, yang membuat kita jatuh terus di tempat yang sama. Ada pasti. Semua orang pasti punya Bapak Ibu. Itu bisa jadi habit kita, kebiasaan kita, kecanduannya kita. Bisa bentuknya pornografi, iri hati, sakit hati. Ini yang kalau yang bentuk-bentuknya ya kira-kira ya. Kita bisa dengan self righteousness, merasa diri paling benar. Ini dosa-dosa yang banyak terjadi tanpa kita sadari.
Minggu lalu kita belajar, bedanya Saul sama Daud apa sih Bapak Ibu? Daud itu orang berdosa, oh pasti. Dia bunuh suami orang, dia ambil istri orang, dia membunuh dengan perencanaan, dosanya banyak panjang lebar. Tapi Tuhan berkenan. Saul itu dosanya dikit Bapak Ibu. Dia cuman mendahului mendahului Nabi Samuel untuk mempersembahkan korban bakaran. Cuman itu, ditolak Tuhan. Kenapa? Satu masalahnya, waktu Daud ditegur, dia dengan rendah hati dia berkata, aku berdosa di hadapan Tuhan. Saul ditegur, Saul berkata, ya aku memang salah, tapi kau harus respect sama aku dong, aku kan raja, hormati aku. Tuhan tolak. Iri hatinya, pahit hatinya, tinggi hatinya, itu dosa yang di hadapan Tuhan tidak terampuni. Jadi hari saya berdoa Bapak Ibu, ayo baik-baik, mulai dilihat dalam hidup ini. Ada dosa yang kelihatan, pornografi itu dosa kelihatan. Masturbasi itu dosa kelihatan. Dosa yang gampang untuk dilihat, oh ini loh kesalahannya. Tapi dosa yang tidak kelihatan, iri hati, cemburu, pahit. Ini yang tidak kelihatan tapi berbahaya dan membunuh. Nah, yang mana kita? Ada yang dua-dua. Tapi yang mana? Kan harus ketahuan. Oh, saya yang ini nih, saya suka nyuri nih, saya serakah nih, saya cinta uang nih misalnya. Kita harus jujur. Tidak ada orang sakit bisa sembuh kalau dia nggak ngaku. Kalau dia merasa sehat, nggak bisa sembuh. Gimana caranya? Dokter tanya, ada keluhan apa? Nggak ada, nggak sakit kok. Nah, terus ngapain kesini? Orang sakit harus mengaku sakit. Orang sakit harus sadar dia sakit. Orang sakit harus jujur bahwa dia sakit, baru dia bisa sembuh. Sama Bapak Ibu. Dalam hidup rohani kita, dalam hidup kita pun kita harus jujur. Ada kelemahan dalam hidup ini. Setiap orang beda-beda. Makanya kita tidak menulis dengan spesifik, tapi kita harus menemukannya sendiri. Kita harus jujur dan kita harus mengakuinya. Yang mana dosa kita? Yang mana kita ini sekarang? Baru kita bisa lepas. Tapi problem besarnya adalah banyak orang Kristen, pendeta bahkan, pelayan Tuhan bahkan, itu memaklumi beberapa dosa-dosa tertentu yang dominan, dosa dominan ini. Dosanya dominan, tapi dimaklumi. Contoh, ada banyak pelayan Tuhan, pemain musik, worship leader, pendeta sekalipun, yang menganggap pornografi itu biasa. Ya namanya laki-laki. Daging memang penuh, roh memang penuh, tapi daging lemah. Gimana dong? Pornografi itu bukan dosa yang harus dimaklumi. Itu dosa besar. Itu dosa dominan. Pornografi itu nggak berhenti cuma dilihat mata. Bermain di pikiran, bermain di hati. Berujung ke tindakan. Panjang efeknya. Ada banyak pelayan Tuhan, ada banyak orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang memaklumi free sex. Ya, namanya perkembangan zaman gimana? Semua orang juga gitu, Pak. Gak ada sekarang yang gak free sex. Jadi, ya gimana? Kita ngikutin. Salah. Dan banyak ini Bapak Ibu. Gereja-gereja, hati-hati. Jemaat Tuhan, hati-hati. Orang yang Anda lihat sedang nyanyi, nyembah, main musik, bisa jadi baru aborsi kemarin malam. Banyak itu. Pendeta yang khotbah, bisa jadi baru berbuat. Banyak. Saya bukan anti pendeta, saya bukan sedang anti dengan para pemain musik atau pelayan Tuhan, tidak. Yang baik banyak, tapi yang gak beres juga banyak. Jadi hati-hati. Pilih baik-baik siapa yang Anda dengar. Siapa yang Anda lihat, yang Anda pandang. Siapa yang Anda percaya. Balik lagi, Anda jangan berkata, wah yang penting kita lihat Tuhan aja lah. Gimana terserah. Nggak bisa. Jangan ngasal. Olahraga aja nggak ada yang asal-asalan. Wis pakai kolor, pakai kaos aja, ayo langsung tanding. Kalau menang ya menang, kalau kalah ya kalah. Nggak begitu. Orang bisa bilang, kalau menang-menang, kalau kalah ya kalah, terserah nggak apa-apa, nanti tulus. Itu karena mereka belum ngalamin pelatihannya.
Kalau Anda udah kejebur di latihan, di training camp, udah sengsara, udah nangis darah, udah mati-matian berjuang, digembleng begitu rupa, nggak ada atlet yang bilang, ya kalau menang-menang, kalau kalah, nggak ada. Semua orang yang sudah melewati pelatihan itu pasti berkata, aku harus menang. Ini udah setengah mati nih. Ini udah ngosong, ini udah pertaruhan luar biasa, harus menang, nggak ada pilihan untuk kalah. Dan mereka tidak akan lagi ngawur-ngawur, asal-asalan. Jadi kita hari ini jangan asal-asalan. Pilih baik-baik. Oh, pendeta tumpang tangan, siapa yang tumpang tangan Anda? Perhatikan. Kalau yang tumpang tangan orang nggak karuan, penumpangan tangan itu kan mentransferkan sesuatu, memindahkan sesuatu. Roh Allah, berkat Tuhan, kebaikan, kemurahan. Pencurahan Roh Kudus, baptisan Roh itu berpindah karena karena penumpangan tangan. Lah kalau yang numpangin Anda itu adalah seorang mesum, pecinta free sex dan pornografi, apa yang Anda harap akan terjadi dalam hidupmu? Kalau ditumpang tangan orang seperti itu, kalau kau berharap Anda jadi penuh dengan kesucian, kekudusan, berkat rumah tangga harmonis, indah, penuh dengan tertawa, bahagia, apa mungkin? Coba dipikir, nalar aja lah. Nggak bisa. Kalau yang doakan Anda orang benar, jujur, lurus, dipakai Tuhan, dia tumpang tangan buat Anda, itu saja. Belum tentu kita juga bisa hidup benar lurus seperti dia. Perlu perjuangan. Dan apalagi kalau yang doain kita itu tumpang tangan, malah nggak karuan. Banyak jemaat lagi butuh pertolongan, masalah uang misalnya, masalah finansial. Dia datang ke pendeta, Pak, tolong doakan supaya hutangku lunas, supaya aku bisa financial break free. Lah yang pendetanya aja kadang-kadang juga utangnya banyak. Lah sama-sama punya utang, dia aja nggak bisa keluar utang, nggak bisa lolos dari hutangnya, nggak bisa selesai utangnya. Lah terus Anda berharap apa? Kan lucu ini. Jadi ayo mulailah. Pilih baik-baik. Tanggalkan, jujur ya, tanggalkan semua beban. Semua beban penghalang-penghalang kita. Semua yang menghalangimu untuk maju, menghalangimu untuk bergerak. Dan dosa yang harus ditanggalkan, yang merintangimu. Dosa yang mengepungmu, menyeretmu, mengelilingimu, menyerangmu sampai Anda nggak bisa bergerak. Terikat terus balik lagi ke situ. Kalau versi Alkitab dia berkata seperti babi kembali ke kubangan. Balik lagi. Dimandiin balik lagi. Jangan. Ayo berubah. Hari ini apa yang Alkitab kita sebenarnya suruh sih? Kita tuh disuruh untuk ngaku. Temukan beban kita, penghalang kita. Temukan dosa kita, ngaku. Tuhan, ini dosaku Tuhan. Aku terjerat dalam pornografi misalnya. Aku terjerat dalam keserakahan. Pikiranku cuma uang misalnya. Akui itu dulu. Dan lawan. Melawan dosa itu nggak bisa cuma sekedar cari pendeta yuk tumpang tangan lalu dosanya hilang tiba-tiba nggak kepingin lagi. Enggak. Lawan itu berarti kita tahu dosanya, lawan dia. Kalau begitu dorong itu datang rasa kepingin untuk nonton pornografi, lawan. Head to head langsung hadapin. Berdoa, Tuhan aku kepingin nonton lagi, aku kepingin buka lagi, beri aku kekuatan. Minta. Oh aku kecanduan obat-obatan, begitu udah mau sakau, berdoa Tuhan tolong aku, cari bantuan. Cari orang yang bisa tolong Anda, masuk ke panti rehab. Lawan. Jangan didiemin, dilawan Bapak Ibu. Set goal. Short term aja, nggak usah jauh-jauh. Oh, seminggu ini stop semua pornografi. Seminggu ini stop semua kejahatan. Seminggu ini stop semua drugs. Seminggu ini stop rokok. Dan you can celebrate. Setiap kemenangan, kecil sekalipun, mungkin cuma menang seminggu, tapi itu layak untuk diselebrate, untuk dirayakan. Itu membuat kita menikmati kemenangan. Jangan terlena, tapi nikmatilah keberhasilanmu. Kita berhasil. Setelah seminggu, terus jangan jatuh. Lanjutkan minggu kedua. Survei membuktikan hanya perlu 3 minggu kok. 21 hari
untuk menghilangkan kebiasaan baru. Untuk menghilangkan kebiasaan lama. Dan untuk memasukkan kebiasaan yang baru juga sama, perlu 3 minggu, 21 hari. Jadi 21 hari itu adalah tenggang waktu untuk membuang atau memasukkan yang baru dalam hidup kita. Jadi kalau Anda mau berhenti dari dosa lama, 21 hari. Selesai itu, gampang kita. Jadi, enjoy it. Minta Tuhan. Tanggalkan semua beban yang menghalangi kita dan semua dosa. Dominannya, dosa semua buruk. Tapi dosa dominannya dulu yang kita bicara hari ini. Dosa dominannya kita buang. Kita singkirkan. Kita akui, kita minta Tuhan, kita minta tolong. Kita andalkan kuasa Tuhan. Buang itu. Baru kita bisa jalan. Dan saya berdoa hari, Bapak Ibu, waktu kita bisa menghilangkan semuanya. Semua beban kita, semua dosa kita, drama dalam hidup kita akan banyak berkurang. Ingat ini, hidup kita sudah susah. Hidup ini berat. Jangan ditambahin lagi. Jangan dirusak lagi. Jangan ditambah beban-beban gak jelas. Tinggalkan semuanya, tanggalkan semuanya. Let us travel light. Kita jalan hidup ini dengan ringan. Kita jalan hidup ini dengan mudah. Kita jalan hidup ini dengan Tuhan. Alkitab menulis, Yesus berkata ini, pikulah kuk yang kupasang karena bebanku ringan. Beban tapi ringan. Travel light. Bersama Tuhan, kita akan melangkah ringan untuk mencapai tujuan hidup. Kita akan melangkah ringan menjalani hidup ini. Apapun yang kesentuh, yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Dia akan membuat hasilmu berlimpah-limpah, berkali ganda. Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih karena sudah mengikuti ibadah online hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu semua untuk sama-sama beribadah kembali di minggu depan dengan tema Practice to Listening. Follow akun sosial media GBK Yalim untuk mengetahui update tentang gereja dan juga untuk mendengarkan khotbah. Untuk persembahan dan perpuluhan bisa dilakukan melalui rekening BCA GBK Yalim berikut ini. Untuk informasi konseling dan doa, bisa menghubungi sekretariat GBK Yalim di nomor yang tertera berikut. Terima kasih sudah mendengarkan Yalim News minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai hari ini. Dan saya berdoa, sekalipun ibadah kita selesai, firman ini sudah selesai dibagikan, tapi kita tetap punya hati yang terbuka untuk Tuhan bicara, untuk menuntun, menegur, dan membenarkan langkah kita. Hari ini saya undang sama-sama, kita angkat tangan kita sama-sama tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan kita katakan amin yang keras untuk setiap perkataan berkat yang akan selalu lepaskan kita semua. Sebab amin, mereka janji Tuhan jadi nyata dalam hidup kita. Bapa, kami berdoa dan kami percaya dalam nama-Mu, diberkatilah pekerjaan kami. Diberkatilah usaha kami. Apapun yang kami sentuh, yang kami kerjakan, dijadikan Tuhan berhasil. Biar kami naik jadi kepala dan bukan ekor. Biar kami jadi orang yang memberi, meminta-minta. Kami jadi orang yang kelimpahan yang bukan yang kekurangan. Dan kami terima berkat ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar kita semua percayakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hanya satu katamu yang ku perlukan. Firman-Mu menentukan seluruh hidupku. Yang tiada Kau jadikan